Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para kiai yang mungkin hadir bersama kita pada siang hari ini yang saya ta'zimi, yang sama-sama kita hormati Direktur Studi Muhammad Nur, Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid bersama seluruh pengurusnya, Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rasyid rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa hadir ke masjid ini untuk menunaikan kewajiban salat zuhur berjamaah. Kemudian kita masih bisa bersabar duduk sambil meniti i'tikaf lillahi ta'ala, sembari kita mengaji dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan diri kita ini ditetapkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena sedikit, kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, saya agak lupa apakah pertemuan terakhir kemarin itu sudah sampai pada ayat 22 atau masih pada ayat 21 Quran surah Al-Fatah, atau kita ulang sedikit saja. Jadi kita mulai dari ayat 22 sampai 24 insyaallah. Kita sama-sama membaca. Kalau yang pegang Al-Quran, monggo dibuka Quran surah Al-Fatah ayat 22 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qatalakumul ladina kafaru lawallawul adbara summa la yajiduna waliyyan wala nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an aghfarakum alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Sadaqallahul azim. Baik para jemaah, masih seputar tentang janji-janji Allah kepada Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Jadi pada tahun 6 Hijriah terjadi Bai'atul Ridwan, biar nyambung. Janji setia, di mana para sahabat berjanji kepada Rasulullah untuk setia sampai mati
membela Islam. Setelah itu kemudian terjadi Sulhu Hudaybiyah, masih pada tahun 6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah, di mana diantaranya adalah terjadi gencatan senjata antara Rasulullah dan orang Quraisy kafir Mekah. Yang itu dimanfaatkan Rasulullah untuk bisa menyebarkan dakwah Islam ke beberapa tempat. Kemudian setelah perjanjian damai Hudaybiyah itulah Allah pada ayat kemarin, ayat yang ke-20, menjanjikan kemenangan-kemenangan kepada Rasulullah. Janji Allah itu pasti terjadi. Dalam waktu dekat ada kemenangan yang akan diraih. Dalam waktu yang lain akan ada kemenangan pada saat itu ketika masih hidupnya Rasulullah belum dimungkinkan karena pasukan kaum muslimin belum memiliki kemampuan yang memadai untuk meraih kemenangan-kemenangan setelah yang lebih besar. Pada tahun 7 Hijriah janji Allah itu terbukti, yaitu Nabi memenangkan perang Khaybar bersama yang penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Puncaknya Nabi memenangkan perang yang disebut dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Nah, pada awal-awal setelah Sulhu Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah itu, setelah Allah menjanjikan kemenangan akan diraih pada tahun-tahun berikutnya, ada pernyataan Allah pada ayat yang ke-22. Perhatikan ini, kita pahami ayatnya. Alhamdulillah bisyaitanirrajim. Walau qatalakumul ladina kafaru lawallawul adbar summa la yajiduna waliyyan wala nasira. Kata Allah, walau dan seandainya. Para jamaah perhatikan ya. Jadi kalau lau itu sungguhnya mengandaikan sesuatu yang tidak akan terjadi. Jadi seandainya, meskipun itu tidak terjadi, karena lau pakai lau. Qatalakumul ladina kafaru, memerangi orang-orang kafir memerangi kalian. Seandainya orang-orang kafir memerangi kalian, lawallawul adbar, mereka akan kembali memperlihatkan pantatnya, itu bahasanya. Jadi lawallawul adbar, balik memperlihatkan pantatnya pada kalian. Maksudnya itu akhirnya dia mundur, lari, kalah dia. Jadi asalnya berhadapan, balik, mundur, lari. Yang terlihat oleh kalian adalah pantatnya. Allah sebut dengan lawallahul adbar. Adbar itu jamak dari dubur. Jadi pantatnya yang akan terlihat. Jadi pasukan kaum muslimin tetap tegak, sementara orang-orang kafir itu nanti akan memperlihatkan, menghadapkan pantatnya. Bukan mengejek maknanya, tapi maknanya adalah orang kafir itu lari, kalah perang, lari, pulang kembali. Summa la yajiduna waliyyan wala nasira. Kenapa kok bisa dipastikan kalah itu? Faktornya Allah sebutkan pada ayat ini. Mereka itu tidak mendapati waliyan, penolong, wala nasiran, sama-sama penolong. Waliyan itu orang yang mampu untuk menjadi penopang kemenangannya,
wala nasiran, dan juga tidak ada penolongnya. Siapa lagi kalau yang ini adalah wali dan nasir itu tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi yang menarik Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun Allah menggunakan kata lau di sini, walau qatalakum, lau itu saya katakan tadi mengandaikan sesuatu yang sungguhnya tidak akan terjadi. Cuma ada peristiwanya. Gitu. Jadi pada saat perjanjian Hudaybiyah sudah disepakati, itu masih ada saja 80 orang laki-laki dari Tan'im. Jadi kalau panjenengan haji ada mikot, tempat untuk untuk niat ihram di Tan'im dekat dengan Mekah, itu menyerang Nabi ke Hudaybiyah 80 orang, menyerang kemah Nabi di Hudaybiyah, yang semuanya kemudian ditangkap, tapi tidak ada satupun yang kemudian disiksa, ya, ditahan, tidak. Itu kemudian Nabi dikembalikan lagi ke Madinah. Kenapa? Karena itu sudah ada tanda tangan kesepakatan damai antara orang Mekah, kafir Mekah dengan Rasulullah. Mestinya itu bisa ditahan jadi tawanan perang karena melanggar, tapi Nabi mengembalikannya dengan aman dan selamat kepada kaumnya di Mekah. Dan memang dalam ketentuan perang dalam Islam itu, tawanan itu tidak boleh disiksa. Tawanan itu harus dijamin hak hidup dasarnya, harus diperlakukan manusia. Itu dalam Islam. Dan kita bisa menyaksikan itu bagaimana perbedaan perlakuan tawanan Palestina, misalnya Palestina menawan Israel misalkan, itu bagaimana mereka memperlakukannya. Itu tidak sama dengan ketika Israel menahan pejuang Palestina. Jauh amat sangat berbeda. Dan nampaknya juga itu berlaku ketika terjadi perang Iran. Karena itulah memang akhlak Islam mengajarkan tawanan harus tetap dijaga keselamatannya, kebutuhan hidupnya dipenuhi. Gitu. Bahkan tidak jarang istilah tawanan itu masuk Islam gara-gara begitu mulianya akhlak Islam terhadap musuhnya. Jadi karena kecilnya yang menyerang seakan-akan oleh Allah tidak ada. Kalau kecil begitu gampang sekali untuk dikalahkan. Makanya Allah menggunakan kata lau. Diperhatikan ya. Seakan-akan itu enggak ada. Tapi andaikan pun ada orang sekelompok kafir yang besar menyerang Nabi di Hudaybiyah, pasti mereka akan balik pantang. Lawal adbar, balik pantang. Mereka akan lari tunggang langgang, mundur. Kenapa? Faktornya mereka tidak punya waliyan wala nasira, wala yajiduna waliyan wala nasira. Mereka hanya mengandalkan diri sendiri. Coba panjenengan ya, kalau kembali pada kajian kita yang lalu, ketika mengkaji Quran surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu turun tahun 10 Hijriah. Setelah 8 Hijriah Fathu Makkah, ya. Kemudian 2 tahun itu kemudian Islam berkembang pesat di Makkah, yang kemudian masuk Islam tidak hanya satu persatu tapi berbondong-bondong. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan berbondong-bondong. Coba perhatikan ini. Perhatikan bagaimana sikap Nabi. Kalau kita kembali pada kajian-kajian yang terdahulu, ketika Nabi menang Fathu Makkah, itu masyarakat yang dulu mengusir Nabi berbaris di pinggir jalan. Nabi bersama dengan pasukannya
masuk Mekah. Tidak dengan kesombongan, tidak. Tapi Nabi menunduk sambil membaca tasbih, tahmid, dan istighfar. Makanya dalam ayat itu dituntun ketika engkau sudah melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa fasabbih dulu? Ada 3 ini, tasbih, hamdun, istighfar. Karena ketika Allah menjanjikan kemenangan, Bapak Ibu rahimakumullah, boleh jadi mereka sahabat itu ada ragu-ragu. Masa iya kami yang kecil begini, sedikit begini, peralatan nggak lengkap, bisa mengalahkan orang kafir yang besar dan peralatannya lengkap? Mereka punya sekutu-sekutu yang kuat. Masa iya? Ada benak-benak yang meragukan bahwa ada penolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi manusiawi itu. Kalau kita yang ada perasaan itu, kita kecil sedikit peralatan dan lengkap, itu dijanjikan oleh Allah akan menang dengan orang kafir yang jumlahnya banyak, peralatannya banyak. Mereka saling ada sekutu-sekutu, mereka bersama-sama. Masa iya menang? Nah, itu mungkin bisa saja ada. Makanya Allah sebutkan fasabbih. Apa tasbih itu? Masih ingat tasbih itu? Sucikan, maknanya hilangkan dugaan-dugaan, keyakinan-keyakinan yang itu akan menodai kemahaan Allah. Jangan sampai kita meragukan Allah nggak bisa. Makanya tasbih. Tapi disambung dengan bihamdika. Apa bihamdika itu? Ayo perbanyak keyakinan kita dengan sesuatu yang memang luar biasa untuk Allah. Hilangkan dugaan yang akan menodai kebesaran Allah, perbanyak keyakinan bahwa Allah pasti bisa. Nah, terhadap dugaan-dugaan yang mungkin ada pada diri kaum muslimin saat itu, dugaan-dugaan tidak mungkin kita menang meskipun Allah mau menolong, nggak mungkin. Itu kemudian diminta fastaghfiru, istighfarlah. Jadi Nabi itu ketika menang itu bukan sombong, malah beliau nunduk itu. Padahal di kanan kiri itu berbaris semua orang-orang yang dulu itu mengusir beliau. Nunduk sambil baca subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Sehingga tidak ada kesombongan. Kenapa? Karena disadari betul bahwa kemenangan itu tidak akan hadir tanpa ada Allah sebagai waliyun wa nasirun, sebagai orang yang zat yang mampu untuk menjadi pelindung dan penolong kaum muslimin. Maka di sini ada kata, mereka meskipun menyerangmu dalam jumlah yang mungkin besar, gak akan menang. Mereka akan balik pantang. Kenapa? Mereka tidak punya waliyan wala nasir. Bisa dipahami. Nah, yang menarik pada ayat ini, kami agak luas sedikit pada ayat berikutnya. Ini perhatian ulama luar biasa pada ayat seperti ini. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini menarik Bapak Ibu rahimakumullah. Ini menjadi perhatian para ulama sejak dulu. Kata-kata sunnatullah, sunnah Allah. Jadi kata-kata sunnatullah allati qad khalat min qabl. Sunnah Allah yang sungguh telah terjadi pada umat sebelummu, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu tidak akan mendapati pada sunnah Allah itu perubahan-perubahan, penggantian-penggantian.
Coba kira-kira apa yang panjenengan pahami dengan sunnatullah? Sunnatullah. Secara bahasa, sunnatullah, sunnah itu bisa maknanya cara, jalan, man sanna sunnatan hasanatan. Bisa metode, bisa ketetapan. Banyak makna terhadap kata sunnah atau kebiasaan. Biasanya seperti ini. Makanya sunnah Rasul itu tidak kata sunnah Rasul itu tidak hanya terbatas bahwa itu dianjurkan Rasulullah, tapi lebih pada Rasulullah membiasakan diri melaksanakan itu. Itu sunnah Rasul. Baik. Nah, dalam Al-Quran itu tidak kurang dari minimal ada 8 ayat yang menyebut kata sunnatullah, sunnah Allah. Yang menarik itu kata Allah, sunnatullah itu akan tetap berlaku. Dulu berlaku, sekarang berlaku. Apa yang maksud pada ayat ini? Ini lebih pada 2 hal. Kata-kata sunnatullah pada ayat ini, sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Yang pertama adalah bahwa sejarah itu akan terulang. Sejarah ini sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Sejarah itu akan terulang. Yang namanya pertempuran antara orang beriman dengan orang kafir akan terus terulang. Akan terulang. Dulu ada, sekarang pun ada. Kemudian kira-kira apa yang terjadi? Allah pastikan bahwa yang pasti menang itu adalah yang orang-orang yang beriman. Al-haq. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau bertempur antara al-haq dengan al-batil, pasti al-haq yang menang. Yang benar pasti menang. Ini sunnatullah. Jangan ragu kita. Kalau ragu kita bisa-bisa kita dipersoalkan iman kita. Al-haq itu pasti menang. Cuma yang dibutuhkan kan dibutuhkan adalah 2 hal lagi pada diri kita. Yang pertama, ikhtiar kita, yang kedua, kesabaran. Kalau memang kita ingin memperjuangkan al-haq dan al-haq itu dipastikan oleh Allah menang, yang dibutuhkan adalah ayo ikhtiar maksimal, yang kedua adalah sabar. Ikhtiar, sabar. Pasti menang. Yang kedua ini yang disebut dan berkaitan dengan janji sebelumnya. Allah memastikan bahwa kemenangan itu akan diperoleh. Ini wa'adakumullah maghanima katsirah yang di atasnya, ayat di atasnya. Janji Allah kemenangan pada Rasulullah itu pasti akan terjadi. Ini sunnatullah ini. Jadi kalau yang kedua ini namanya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran pasti akan terjadi. Itu sunnatullah. Jadi saya ulangi ini ya, biar yang paham makna sunnatullah ada 2 yang sudah bisa kita pahami. Keterulangan sejarah di mana yang hak pasti menang. Yang kedua, ketetapan Allah, semua janji Allah dalam Al-Quran pasti akan terjadi. Man kana yarju liqa'a rabbi. Gimana? Man kana yarju liqa'a rabbih fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Barang siapa yang ingin jumpa Allah, maka sungguhnya ajal Allah, waktu
yang ditentukan oleh Allah pasti datang. Jadi ini coba perhatikan, menarik itu. Jadi kadang begini, tafsirnya kan begini ayat ini. Misalkan Allah menjanjikan orang yang beriman di surga, pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Nanti kita akan ketemu Allah. Pasti terjadi. Yakin tidak panjenengan? Bahwa janji Allah bagi orang beriman ada surga, ketemu Allah. Yakin tidak? Yakin, alhamdulillah. Atau sebaliknya, orang yang tidak beriman atau ingkar atau banyak melakukan perbuatan maksiat, Allah pastikan ada neraka. Yakin tidak? Yakin. Cuma yang diharapkan dari kita itulah seberapa besar ikhtiar kita dan kesabaran kita menjalani keyakinan itu. Kan? Tidak bukan kemudian yakin nggak diuji ya Allah. Diuji. Nah itu, jadi dua yang pertama. Kemudian kenapa ada tambahan berikutnya walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan mendapati pada sunnah Allah itu pergantian-pergantian. Ini kemudian tafsirnya berkembang. Ini kalang panjenengan yang paling bisa memastikan. Yang kemudian berkembang bahwa maknanya sesungguhnya banyak sunnah Allah di luar sejarah dan di luar ketentuan dalam Al-Quran. Apa di antaranya adalah sunnah Allah yang berlaku di alam semesta ini. Yang kemudian oleh Syekh Muhammad Amtu itu dimaknai dengan hukum alam. Sunnatullah itu sama dengan hukum alam. Kalau air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang bawah, itu hukum alamnya. Hukum alamnya. Kecuali ada variabel tambahan. Ada sanyo misalkan di pompa air itu ada variabel tambahan. Api membakar. Ada hukum alamnya. Tapi terkadang memang Allah perlu membuktikan Dia yang mengendalikan hukum alam itu. Apa dengan cara Allah tunjukkan itu? Itu namanya yang disebut dengan khariqul lil 'adah, mukjizat hissiyah. Allah ingin tunjukkan memang ada hukum Allah, sunnatullah. Sunnatullah ada, api membakar, tapi Allah ingin buktikan bahwa api membakar itu di bawah kendali saya. Dengan cara apa kemudian? Saya ingin buktikan pada kalian ketika saya minta api itu enggak membakar. Makanya Allah perintahkan kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu cara Allah ingin menyadarkan kita, jangan kemudian ini kan hukum alam. Iya, benar. Hukum alam itu Allah yang ciptakan, namanya sunnatullah. Sunnatullah itu. Tapi sewaktu-waktu Allah ingin mengingatkan kita, hukum alam itu yang ciptakan saya, tapi saya bisa mengubah hukum alam itu tidak sebagaimana hukum alam itu. Api yang semula membakar kemudian tidak membakar. Kan banyak yang mukjizat-mukjizat hissiyah. Disadarkan kita, jangan kemudian ini hukum alam, lupa pada pencipta hukum alam itu. Padahal kalau Allah mau, ketentuan itu bisa berubah kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kenali ada tiga yang disebut dengan sunnatullah. Ayo, ini mohon diingat-ingat. Ketika disebut sunnatullah, yang pertama tentang sejarah. Sejarah itu akan terulang, pertempuran antara yang hak, yang benar dengan yang batil. Yang hak pasti menang. Itu sunnatullah. Allah sudah sampaikan itu. Kalau melihat berbagai sejarah sebelumnya, itu perputarannya 40 tahun. 40 tahunan. Jadi kalau hitungan Syekh Ahmad Yasin Palestina, pendiri Hamas itu
Jadi ketika Israel merdeka tahun 40, Israel berdiri tahun 48, maka disebut dengan akan membuat kerusakan 2 kali itu hitungan 40 tahunnya 40 tahun hitungannya Israel akan hancur tahun 2027. Itu hitungan qad khalat min qabli situ. Itu hitungan durasinya. Tidak ada kebatilan yang akan menang terus, pasti akan hancur. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, ditentukan oleh dalam Al-Quran pasti terjadi. Itu sunnatullah. Kadung Allah sudah dawuh, sudah berfirman dalam Al-Quran, pasti terjadi. Apapun itu. Jangan pernah ragu kita. Allah janjikan ini pasti terjadi. Itu luar biasa Al-Quran. Karena ilmu Allah itu Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingatkan, itu azali. Sudah Allah tahu apa yang akan terjadi, berapa ribu tahun yang akan datang. Itu jauh sebelum makhluknya ini diciptakan. Kan begitu. Kemudian yang ketiga, makna sunnatullah itu adalah bahwa Allah menciptakan hukum alam ini, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau panjenengan ingin kenyang, ya makan. Tapi apakah bisa Allah menciptakan kenyang bagi kita tanpa makan? Kalau Allah mau membuktikan dirinya ada, bisa. Gitu. Apakah mungkin kita makan banyak dan kenyang banyak itu? Makan 2 piring dan kenyang banyak. Kan gitu. Jadi kenyang itu memang ada hukum kausalitas. Tapi Allah kadang ingin menunjukkan kepada kita, menyadarkan kita tentang dirinya yang mengendalikan semua dengan tidak mengikuti hukum alam sebagaimana biasanya. Baik. Nah, kalau kita sadar bahwa ada sunnatullah, ayo kita ikuti sunnatullah itu. Kalau berkaitan dengan kehidupan alam nyata ini, ada sunnatullah. Kalau ingin buah, tanam. Gak mungkin kemudian tanpa nanam kita bisa panen gitu. Itu sunnatullahnya. Jangan kemudian kayak orang Bani Israel dulu minta kepada Nabi Musa gitu ya, diturunkan hidangan ya. Nah Allah karena itu permintaan nabinya diikuti kan gitu. Tapi itu bukan sunnatullah, itu khariqul lil 'adah, sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Jadi kalau kita menyadari ada sunnatullah pada alam ini, ayo giat bekerja. Karena dari itu kita akan menghasilkan banyak hal gitu ya. Selebihnya monggo dikembangkan sendiri. Terakhir, janji Allah, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Jadi dialah Allah yang mencegah tangan-tangan mereka terhadap diri kalian. Orang-orang kafir Mekah nantinya, ini di abad ke-6, di tahun ke-6 Hijriah, kamu akan menaklukkan janji Allah, kamu akan menaklukkan kota Mekah. Penduduk Mekah itu tidak memerangi kamu, tapi kamu bisa menaklukkannya. Artinya apa? Itu nanti orang-orang Mekah yang dulu memerangi Rasul, mengusir Rasul, itu langsung tunduk pada Nabi. Mereka tidak berperang, langsung menyatakan takluk pada Nabi. Ini dijanjikan oleh Allah pada tahun 6 Hijriah. Kemudian wa aydiyakum anhum, dan kalian pun tidak perlu berperang. Dia juga yang akan mencegah tangan kalian untuk memerangi mereka. Mereka tidak memerangi kamu, kamu pun tidak memerangi mereka. Bibat nimak kata di dalam kota Makkah. Nimbang setelah ini, setelah perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, kemudian ada kemenangan di Khaybar tahun ke-7, tahun ke-8 kamu akan menaklukkan Mekah. Masyarakat Mekah tidak memerangi kamu, tidak melakukan perlawanan pada kamu, kamu pun tidak perlu memerangi mereka. Jadi ini sudah diprediksi oleh Allah. Makanya Al-Quran ini qadim karena
Allah sudah tahu sebelum terjadi. Min ba'di an adfarkum alaihim. Jadi setelah menampakkan pada kalian alaihim atas mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir, dan ada Allah itu dengan sesuatu ta'maluna yang kalian lakukan, basiran adalah maha melihat. Allah ramal, Allah janjikan penaklukan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Dan itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Padahal itu mungkin mereka ragu, benarkah, maka ketika akhir pada tahun 10 Hijriah terus An-Nasr itu, fasabbih, ayo hilangkan keraguanmu itu, jangan kamu menyangka Allah enggak mampu, bihamdika, ayo perbanyak memuji Allah, wastaghfir, ayo minta ampun, kamu sudah menduga-duga yang tidak baik pada Allah, kan gitu dulu. Makanya Nabi, saya cerita tadi, masuk kota Mekah itu dengan menundukkan kepala, bersyukur pada Allah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Tidak ada kesombongan. Karena sadar bahwa semua itu adalah kuasa Allah. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.